Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai analisis jenis-jenis polutan yang umum ditemukan. Polutan adalah bahan kimia atau yang dapat merusak lingkungan. Polutan tidak hanya berbahaya bagi satu jenis organisme saja, tetapi juga berdampak buruk bagi semua jenis organisme dan ekosistem. Kata polutan, polusi, dan pencemaran sering digunakan untuk mendeskripsikan hal yang sama. Akan tetapi, ketiganya adalah istilah yang berbeda. Menurut Ensiklopedia Britannica, polusi merupakan penambahan zat atau bahan-bahan berbahaya apapun ke lingkungan. Penambahan tersebut memberikan dampak negatif bagi lingkungan dalam kehidupan. Zat serta bahan berbahaya yang menjadi penyebab polusi disebut dengan pencemar atau polutan. Oleh karena itu, pencemar serta polutan adalah hal yang sama. Sementara polusi merupakan masuknya polutan pada lingkungan. Agar lebih jelas, Ibu akan memberikan penugasan. Nah, berdasarkan ilustrasi, masing-masing kelompok memilih satu jenis polutan yang akan dianalisis. Langkah-langkah penugasan. Yang pertama yaitu mengumpulkan data dan informasi. Peserta didik mengumpulkan data dan informasi tentang jenis polutan yang dipilih, termasuk sumber polutan, cara terbentuk, dan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang kedua, menganalisis jenis polutan. Peserta didik menganalisis jenis polutan yang dipilih berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan. Mereka dapat menggunakan tabel, grafik, atau diagram untuk memvisualisasikan hasil analisis. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun laporan hasil analisis. Peserta didik menyusun laporan hasil analisis dalam bentuk tertulis. Laporan mencakup informasi tentang jenis polutan, sumber polutan, dampak lingkungan dan kesehatan, serta cara penanggulangannya. Tadi Ibu sudah memberikan kalian tugas. Nah, sudahkah kalian mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam analisis ini? Jika sudah mempertimbangkan semua aspek dalam analisis, Ibu akan memberikan sesi tanya, jawab, dan diskusi. Yang pertama yaitu jenis polutan. Apa pendapat kalian tentang jenis polutan yang ditemukan dalam laporan analisis ini? Kemudian yang kedua, dampak polutan. Bagaimana dampak polutan yang kalian analisis terhadap lingkungan? Yang kemudian yang ketiga itu metode analisis. Menurut kalian, bagaimana metode analisis digunakan untuk mengidentifikasi laporan analisis ini? Kemudian yang keempat, yaitu polutan organik dan anorganik. Apa perbedaan antara polutan organik dan anorganik? Kemudian yang kelima, yaitu polutan kimia. Apa pengertian dari polutan kimia dan berikan beberapa contohnya? Nah, mungkin Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi atau pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi. Polutan adalah zat atau bahan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran atau polusi. Dampak polutan itu sendiri dapat berdampak pada air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Salah satu dampak polutan yang terjadi pada air yaitu air kotor, tidak bisa digunakan untuk makan, minum, dan keseharian karena sampah-sampah, kemudian asap-asap yang menyebabkan polusi di udara dan lain sebagainya. Kemudian metode analisis yang Ibu sampaikan di awal tadi untuk penugasan, yaitu kita dapat mengumpulkan informasi, bisa dari sumber tontonan, bacaan, dan lain-lain. Kemudian kita simpulkan dan buat argumen tentang yang kita sampaikan tadi. Kemudian polutan kimia. Polutan kimia adalah jenis polutan yang berdasarkan senyawa. Nah, sebenarnya ada berbagai macam polutan yang dihasilkan oleh senyawa, yaitu bisa dari kimia, bisa dari biologi dan fisik. Di sini Ibu akan menjelaskan polutan kimia saja. Polutan kimia adalah pencemar yang berbentuk zat atau senyawa kimia. Beberapa contoh zat yang termasuk ke dalam jenis polutan kimiawi yaitu zat radioaktif, logam berat, pestisida, deterjen, dan minyak. Kemudian polutan organik.
Polutan non-organik adalah yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kotoran hewan, terus berasal dari kulit buah, dan lain sebagainya. Sementara polutan anorganik itu adalah yang berasal dari benda mati seperti asap pabrik. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dengan melalui pemahaman tentang jenis-jenis polutan yang umum ditemukan dan tindakan pengurangan yang dapat dilakukan, kita dapat bekerja sama untuk melindungi lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan tindakan yang tepat, kita dapat mengurangi dampak negatif polutan dan menjaga keberlanjutan planet ini untuk generasi mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.